Kita pengen bilang kan di kolom. Ada hari bisa ini lagi diisi ulang. Aku ngomong apa ya kalau Merdeka, Bu. Merdeka. Bu kalau nggak ngomong malu loh. Kenapa? Nggak ada diskonsumsi. Iya, jadi malu. Tapi apa tuh malu? Kayak waktu memimpin kayaknya saya nggak ngomong apa sih? Saya berusaha mengingat-ingat kayak gitu. Bapak Ibu sambil santai. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu. Kita dalam kombel ini izinkan saya berdiri di sini untuk sharing saja, diseminasi tentang kegiatan kami, saya terutama di status sebagai calon guru penggerak. Tapi sebelum itu saya minta Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan kata pengantar sambutan nasihat. Apalah? Udah kayak skripsi. Skripsi. Ibu silakan. Ya, terima kasih Pak Novi, terima kasih Bapak Ibu, selamat siang. Siang. Perkenalkan, nama saya Clara, Kepala SMPK BPK Penabur Cimahi. Hari ini saya mewakili Bapak Ibu guru di SMP Penabur Cimahi. Kami mendukung kegiatan calon guru penggerak atas nama Novi Andrianto SPD. Hari ini kami siap untuk menerima diseminasi budaya positif. Ya, ada hal-hal baru yang akan kami pelajari. Dan kami sangat-sangat antusias menyediakan waktu kami khusus untuk meningkatkan atau apa ya, mengimprove, mengembangkan keterampilan yang kami sudah miliki saat ini. Selama ini kan kita jadi guru ya, tahun 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, hampir 30 tahun ada juga. Tapi tetap yang namanya ilmu, yang namanya informasi terus berkembang. Maka dari itu kami dengan penuh kerendahan hati, kami juga berharap Pak Novi bisa menggerakkan kami semua, menggerakkan kami untuk bergerak ke arah yang lebih baik dalam rangka menyambut HUT ke-79 Republik Indonesia juga, Merdeka. Kita akan bergerak bersama, kita akan bersama-sama mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Ya, besar harapan kami apapun yang nanti disampaikan, apapun yang nanti kita diskusikan, membawa dampak baik, membawa dampak yang lebih baik dari sekarang untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Ya, untuk Pak Novi, semangat ya Pak. Teman-teman boleh kasih tepuk semangat. Inilah guru-guru SMP Penabur Cimahi. Jadi untuk Pak Novi, kami semua dukung Pak Novi. Silahkan menyampaikan apa yang harus disampaikan. Kami siap untuk belajar. Selamat berkarya. Ya, terima kasih Bu Clara dan teman-teman sekalian. Pada prinsipnya saya berdiri di sini bukan sebagai pakar dan atau ahli. Saya non sewu kepada senior-senior yang sudah jadi guru penggerak. Ada Bu Karen, ada Bu Piping yang sudah secara lebih dahulu dari saya untuk mendapatkan ilmu tentang guru penggerak. Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Novi Andrianto SPD. Saya calon guru penggerak angkatan 11 Kota Cimahi. Saya memulainya itu di bulan Juli. Sampai sekarang saya sudah mengikuti beberapa lokakarya, beberapa kegiatan ruang elaborasi pemahaman, ruang kolaborasi, tugas-tugas yang lainnya. Jujur, memang cukup menyita waktu. Tapi di sini saya berdiri di sini, sekali lagi saya bukan ingin menggurui Bapak Ibu semuanya. Saya berdiri di sini bukan juga untuk tugas, bukan karena tugas, tapi saya menurut aturan saya berdiri di sini adalah ingin memberikan dampak positif terhadap Bapak Ibu semuanya, walaupun cuma sedikit.
nggak banyak gitu. Saya percaya gitu, bahwa guru-guru SMPK BPK Penabur sebelum ditanamkan hari ini, sebelum itu udah dengan Bu Pipin sudah mengikuti juga diseminasi tentang budaya positif. Tapi di sini saya mungkin sedikitnya akan mengulas ada beberapa hal yang baru juga yang mungkin saya dapatkan. Bapak Ibu, inilah diseminasi budaya positif khususnya di Pombel Super Team SMPK BPK Penabur. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu sudah hadir. Kita sama-sama belajar. Ada satu filosofi dalam guru penggerak adalah bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Nah, itulah menjadi yang selalu saya ingat aja setiap jadi calon guru penggerak itu. Bahkan kalau di setiap dimanapun kegiatan pasti saya harus pasti ada kata-kata itu untuk ternyata itu bisa bukan untuk sekolah aja, ternyata Bapak Ibu itu buat semuanya. Baik Bapak Ibu, tadi kan udah dapat konsumsi nih ya. Udah dapat konsumsi kan? Jadi jangan pulang dulu. Bapak Ibu, kita mau main games dulu ya, kita mau ice breaking dulu lah. Ya, kita membuka kegiatan ini dengan kayak tadi kan tepuk semangat. Boleh kita mulai lagi, tepuk semangat. Semangat. Oke, Bapak Ibu, permainannya adalah mendekat dan menjauh. Jadi silakan Bapak Ibu berpasang-pasangan, cari pasangannya. Kecuali Bu Dewi pasangannya jauh ya. Silakan berpasangan satu orang. Nah, caranya bermain nanti seperti ini. Bu Clara boleh di depan saya, Bu Clara. Boleh. Jadi Bu Clara tangannya boleh tutup dulu. Ya, tutup. Saya tugasnya adalah, tapi saya akan menggunakan bahasa Inggris. Ya, kalau saya bilang far, jauh, menjauh, atau close, dekat. Kalau catch, tangkap, Bu Clara harus menghindar. Ya. Misalnya saya contoh, far, close, catch. Oke ya. Kena ya. Oke, contohnya seperti itu. Silakan Bu Clara boleh cari pasangannya masing-masing. Saya akan berdekatan. Ya. Boleh sambil berdiri. Bapak Ibu kan sudah dapat konsumsi. Apa hubungannya? Saya mau Ya, Bapak Ibu, silakan salah satu pilih dulu yang sebagai yang akan ditangkapnya. Aganda. Oke, pilih aja. Pada kamu yang ditangkap dulu, jadi cari kotor ya. Baik, Bapak Ibu, oke kita coba dulu. Yang siapa? Udah? Oke. Close tuh berarti mendekat ya. Close. Far, jauh. Far. Close. Catch. Ya. Oke. Sekarang coba kita berganti posisi. Sekarang dari yang penangkap jadi yang ditangkap. Oke. Close. Far. Close. Far. Belum sabar ya. Far. Close. Catch. Oke. Sekali lagi Bapak Ibu, kita ulang lagi ya. Oke, sekarang lebih fokus lagi, lebih semangat lagi Bapak Ibu. Boleh Mas. Far. Close, far, catch. Oke, tepuk tangan semua. Ya, Bapak Ibu, itu adalah satu bentuk permainan yang saya sudah cobakan di dalam kelas. Sebelum saya membuka kelas, membuka pembelajaran, saya mencoba permainan ini. Dan puji Tuhan itu semuanya bisa ditangkap dengan baik oleh anak-anak dan mereka akan bersiap untuk mengikuti setiap pembelajaran. Nah, dalam bentuk ice breaking ini, itulah yang diharapkan ketika kita membuka kelas. Jadi ada bentuk-bentuk apa yang membuat motivasi anak untuk bisa menyiapkan pikirannya, raganya, semuanya untuk menyiapkan mereka ketika pembelajaran. Baik Bapak Ibu, ini adalah kesepakatan forum diseminasi kita. Yang pertama adalah kita menghargai pendapat orang lain, menjadi pendengar yang baik, izin ketika akan keluar ruangan, boleh makan dan minum, aktif dalam forum. Kita sepakati ini Bapak Ibu sekalian? Sepakat? Ataukah ada yang mau ditambahkan? Boleh makan dan minum. Itu dia. Yes. Boleh makan dan minum ya. Belum tersedia mungkin minumnya lagi datang mungkin ya. Ya, Bapak Ibu terima kasih untuk kesepakatannya. Bapak Ibu, ini adalah satu kata ada quote of the week adalah
siswa tidak membutuhkan guru yang sempurna. Siswa membutuhkan seorang guru yang bahagia, seseorang yang akan membuat mereka bersemangat untuk datang ke sekolah dan menumbuhkan kecintaannya untuk belajar. Itulah ada kata-kata hari ini dari saya untuk Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu ketika ada di sekolah, begitu dekat dengan anak-anak, mereka tuh tidak lihat kita tuh sempurna. Tetapi kadang kalau lihat beberapa rekan guru kan membuat gurunya selalu bahagia gitu ya, walaupun di rumah juga tidak bahagia. Tapi Bapak Ibu ketika ada di sekolah berusaha untuk bahagia, ya. Dan seseorang yang membuat mereka bersemangat untuk datang ke sekolah, menumbuhkan kecintaan terhadap belajar. Mungkin hal yang biasa gitu ya Bapak Ibu, tetapi saya terinspirasi dari kata-kata ini adalah, ya saya itu tidak sempurna Bapak Ibu. Tapi bagaimanapun ketika saya di sekolah, anak-anak itu merasa bahagia, merasa tertantang, merasa mereka itu cinta untuk belajar. Gitu ya. Mungkin kata-kata yang sederhana, tetapi maknanya sangat mendalam sekali. Bapak Ibu, sebelum saya akan memasuki budaya positif, saya ingin membawa dulu rangkaian pikiran kita adalah tentang refleksi dulu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Karena ini adalah tahapannya, tahapan ketika saya harus berhadapan dengan situasi untuk mendesiminasi budaya positif. Jadi ini semuanya nih, refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Itu yang pertama kali saya dapatkan ketika di loka kosong, loka 1. Saya nggak ngerti juga Ki Hajar Dewantara punya pemikiran seperti itu. Tapi kami di dalam pelatihan itu, dalam program itu, kita dibawa dulu, digiring dulu opini kita terhadap Ki Hajar Dewantara itu Bapak pendidikan. Kalau nggak ada dia, pendidikan Indonesia nggak akan maju seperti sekarang. Beliau membawa dampak perubahan yang cukup besar. Beliau memberikan dampak positif. Beliau memberikan kecintaannya dirinya untuk pendidikan Indonesia. Dan itu menjadi semangat kurikulum Merdeka Belajar itu semangatnya dari situ. Rohnya itu dari situ. Ya, Bapak Ibu, filosofinya sangat sederhana, yang humanis dan berpusat pada anak, ya, menjadi landasan bagi sistem pendidikan kita. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengajar, ketika Bapak Ibu hadir di dalam kelas, ketika Bapak Ibu hadir di dalam sekolah, pasti semua itu akan berpusat pada murid. Nonsen lah kalau Bapak Ibu ketika istilahnya ketika Bapak Ibu berhadapan dengan murid, Bapak Ibu masih mementingkan tidak berpusat, maksudnya masih polanya masih pola jadul gitu ya. Ini polanya yang saya dapatkan Bapak Ibu sederhana. Setiap saya ditanya oleh Fasil, setiap saya ditanya apa yang Pak Novi dapatkan dari Ki Hajar Dewantara, saya selalu mengutamakan berpusat pada murid, itu aja yang saya dapatkan. Tapi bagaimanapun berpusat pada murid itu akarnya, landasannya, sehingga Bapak Ibu yang kayak tadi kata-katanya cinta. Jadi mereka tuh cinta terhadap belajar gitu. Ketika Bapak Ibu hadir, Bapak Ibu adalah sosok yang dinantikan oleh seorang anak, bukan sosok yang tidak dinantikan oleh seorang anak. Khususnya di sekolah seperti itu. Nah, saya kembali lagi Bapak Ibu. Nih kata-katanya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingat zaman dulu kan di dalam ada lambang Tuturi Handayani ya. Kita cuma lambang itu Tuturi Handayani aja ya. Nah, Bapak Ibu, ini yang saya dapatkan. Ini kata-kata yang sangat menginspirasi saya. Ingar sotum tulada, guru harus menjadi teladan bagi murid-muridnya. Guru tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral dan karakter yang baik. Dan itu yang saya dapatkan. Dan diulang terus. Oh iya, berarti dulu saya bukan guru yang baik gitu kan. Kenapa saya harus ikut guru penggerak? Apakah ini musibah? Ataukah ini tuntutan? Atau karena paksaan?
atau karena saya ngisi esainya bagus. Gitu Miss Nova ya. Saya nggak tahu gitu ya. Tapi ketika saya mengikuti perjalanan memang ini kata-kata yang saya dapatkan. Ingarso sum teladan. Bahwa saya itu harus menjadi teladan. Oh berarti selama ini saya harus berusaha untuk menjadi teladan bagi anak-anak saya, anak-anak murid. Ya, bukan untuk anak-anak murid juga, mungkin di rumah juga Bapak Ibu. Ya. Ingmadya mangun karsa. Guru harus mampu menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan sehingga siswa merasa termotivasi untuk belajar. Nah, inilah yang disebut dengan berpusat pada murid. Nah, ini kata-kata ini berpusat pada murid. Sekali lagi saya kembali lagi, berpusat pada murid. Core kita adalah BPK Penabur berpusat pada murid. Tutpuri Handayani, ya itu letaknya di atas, di dekat itu. Oh salah ya, itu SMP Tutpuri Handayani. Bapak Ibu ketika saya bilang kita ada di atas, kita langsung lihat ke atas ya. Terima kasih atas fokusnya. Ya, jadi Tutpuri Handayani itu adalah di sini. Tutpuri Handayani adalah guru harus mengikuti di belakang murid-muridnya sebagai pengarah dan pembimbing. Guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk belajar dan mengembangkan potensinya. Ya, jadi di depan harus gimana guru teh, di belakangnya harus gimana, di tengahnya harus gimana, udah diatur. Nah, sementara ini Bapak Ibu dan saya, posisi Bapak Ibu ada di Ingarsa Sumtulada atau Ingmadya Mangun Karsa atau di Tutpuri Handayani. Boleh kita boleh sharing. Kira-kira Bapak Ibu ada di posisi mana? Masih di Ingarsa Sumtulada atau Ingmadya Mangun Karsa atau di Tutpuri Handayani? Semuanya di BPK Penabur. Ya, kira-kira di mana? Boleh angkat tangannya. Bu Bibi tadi apa? Kalau saya mah Tutpuri Handayani dari Lampung. Tutpuri Handayani. Ya. Jadi masih dalam posisi udah di belakang ya. Belakang murid-murid sebagai pengarah dan pembimbing. Oke. Terima kasih Bu Bibi responnya. Pak Ganda ada di posisi mana? Kita ada di bawah sedikit dari Tutpuri Handayani. Oh, Tutpuri Handayani berarti di bawah ini ya. Turun dikit deh. Turun dikit ya. Tutpuri Handayani. Patah banget. Baik, atau Bapak Ibu, teman-teman sekalian udah ada di Ingarsa, udah di Sumtulada, udah di Mangun Karsa, atau Bapak Ibu juga udah di Tutpuri Handayani. Kira-kira soalnya Bapak Ibu ada di mana ini? Ada di udah memberikan tauladan, Mangun Karsa atau di Tutpuri Handayani? Ingarso. Ingarso Sumtulada. Ya. Tulada. Ya. Itu ingat. Enggak penting Tulada. Pak Samsil ada di mana Pak? Kira-kira kata-kata itu lebih tepat untuk menggambarkan diri Pak Samsil apa? Itu malu. Sendiri aja ya. Saya kayaknya udah ingat soal Sumtulada. Nah, gitu ya. Belum Pak, saya masih jauh Pak. Masih jauh. ya. Ya. Saya cari-cari ada lah yang saya bisa. Mungkin kalimat terakhir aja mungkin itu Pak. Mengembangkan, oh ya, ya. Enggak, itu kalimat terakhir saya itu banget Pak. Guru memberikan kebebasan untuk belajar sendiri itu. Ya. Ya, kalau zaman dulu mah CBSA ya Pak ya. Saya itu belajar sendiri aja. Ya. Sengaja hari ini. Baik Bapak Ibu. Berarti artinya dari filosofi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara ini itu memang menjadi semangat juang ketika guru-guru yang saya tahu ya Bapak Ibu, guru-guru penggerak menghadapi program ini. Ini yang mau dijelaskan Bapak Ibu. Sehingga tadi saya bilang core-nya semua adalah berpusat pada murid. Membentuk karakter yang baik, memotivasi belajar dan mengembangkan potensi, memberikan kebebasan kepada siswa untuk belajar dan mengembangkan potensinya. Ya, Bapak Ibu, berikutnya adalah saya akan udah kami belajar tentang filosofi, kami juga belajar tentang nilai-nilai dan peran guru Bapak Ibu. Ya, sementara Bapak Ibu saya percaya bahwa tiap hari Bapak Ibu akan berkutat dengan nilai-nilai. Ya, betul nggak? Bapak Ibu akan berkutat dengan nilai-nilai, ya. Dan Bapak Ibu sebagai peran guru, nah inilah nilai, value, standar atau prinsip moral yang dianut oleh seseorang atau kelompok. Ini adalah sesuatu yang dianggap penting, berharga dan patut diusahakan. Ya, jadi nilai-nilai apa yang harus Bapak Ibu jaga
Kalau misalnya kalau di BPK Penabur mungkin ada nilai-nilai norma-norma ya, etika, etiket sebagai guru misalnya seperti itu. Dan itu yang harus dihormati dan dianggap sesuatu yang dianggap penting dan berharga. Saya percaya Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu ketika menobatkan diri menjadi seorang guru, tentunya Bapak Ibu punya prinsip nilai yang apa ya, mempunyai sesuatu yang harus, yang Bapak Ibu yang harus kembangkan gitu ya buat anak muridnya. Dan saya percaya BPK Penabur sebelum saya mengulas lagi sebelum lihat ini BPK Penabur kayaknya udah mereka tuh kalau saya lagi kumpul itu lagi di kelompok BPK Penabur selalu kayak Yamaha katanya, semakin di depan. Ya, seperti itu Bu. Mereka menganggap BPK Penabur itu bahkan ketika ada itu base saya sampaikan dan mereka sangat tertarik dengan slogannya base. Ya, seperti itu. Mereka tuh sangat antusias banget BPK Penabur. Ya, makanya saya menjadi tantangan juga. Aduh, apalagi ya yang harus saya sampaikan gitu ya. Nah, gitu. Ya, inilah Bapak Ibu punya peran adalah perilaku atau tindakan yang diharapkan dari seseorang dalam suatu situasi atau proses tertentu. Ini adalah fungsi atau tugas yang harus dilakukan ya. Jadi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu udah perannya menjadi guru, maka perilaku dan tindakan yang diharapkan dari seseorang. Jadi apa ya, kayak tadi disampaikan di kata-kata awal, quote yang awal, bahwa murid itu mereka tidak membutuhkan seseorang yang sempurna gitu ya, tetapi mereka butuh orang-orang yang membuat mereka bahagia, nyaman gitu ya. Dan itu perilaku dan tindakan kita yang diharapkan dari anak-anak kita, Bapak Ibu. Kemarin saya bukan curhat ya, tetapi saya mencoba apa yang saya di luar kebiasaan saya ngajar, Bapak Ibu. Cuma curhat sedikit, saya coba menggunakan tadi medianya Espliki, gitu yang menggunakan seperti itu mereka. Saya tanya refleksinya gimana, Prof, belajar olahraga kayak gitu. Senang Pak, seru Pak. Sebelumnya mereka nggak ada tanggapan. Artinya, ternyata saya dari hasil program guru penggerak bukan sedikit banget, tapi memberikan dampak banget buat saya. Walaupun nggak sempurna banget gitu saya masih belajar, tapi anak-anak seneng banget gitu ya, ada feedbacknya gitu. Berarti ternyata perilaku dan tindakan saya untuk anak-anak itu mereka bisa diterima dengan baik. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, peran Bapak Ibu sekalian adalah berpihak pada murid, inovasi, kolaboratif, reflektif, dan mandiri. Ya, saya coba mau bertanya sekali lagi ya. Kalau berpihak pada murid, menurut analoginya Pak Yohanis sama Pak Yohanis, berpihak pada murid aja. Dengan anak, kemahiran dia, yang potensi di mana, seperti itu. Oke, siap. Nah, di Pak Samsin ini biasanya kalau bicara inovatif pasti dipasangnya. Pak Samsin kalau inovatif itu seperti apa Pak Samsin? Kalau misalnya peran sebagai guru yang inovatif, kan tadi Pak Samsin bilang wah saya malah mempersiapkan jawaban nomor 1. Oh, nomor 1. Nah, itu inovasi itu kan. Itu inovasi yang saya lakukan di kelas apa ya? Membuat sesuatu itu saya diplesetkan, tapi tetap pada koridor. Ya, jadi saya selalu bercanda ke anak-anak, tapi tetap ada progres. Itu bukan inovasi ya. Itu kayak mungkin gitu. Ya Pak, ini kan analogi dari guru-guru kan beda-beda Pak. Kita nggak bisa samakan ya. Boleh Bu Karen, boleh dibantu. Kalau kolaboratif seperti apa Bu Karen? Iya, emang ini pertanyaannya. Dari asal katanya kolaborasi yang artinya bekerja sama. Jadi kita sebagai guru bisa melakukan kolaborasi dengan rekan guru yang lain, saling berdiskusi, saling berbagi, dan juga melakukan kolaborasi dengan siswa. Artinya kita dapat manfaat dari siswa untuk memperbaiki diri kita, memberikan pengajaran yang lebih baik. Oke, terima kasih. Berarti ada unsur kerjasama ya, kolaborasi. Oke, boleh dibantu Bu Dewi kalau reflektif apa ya Bu Dewi? Boleh dibantu Bu? Mungkin sama
gambaran. Kembali lagi merujuk dari pengertiannya, melakukan semacam review atau mengulang kembali hal-hal yang sudah dilakukan, sudah dikerjakan, supaya apa yang kita bagikan kepada siswa itu tidak semata-mata hanya berlalu gitu. Siap. Baik, terima kasih Bu Dewi. Berikutnya, Miss Nova, kalau mandiri itu apa, Miss Nova? Kalau peran guru, dia harus mandiri gitu loh. Mandiri itu kalau menurut saya punya inisiatif sendiri, Pak. Baik itu kita mengadakan mengikuti pelatihan, seminar, tapi sebagai guru kita harus punya inisiatif untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai pendidik. Siap. Terima kasih. Tepuk tangan buat Bapak Ibu sekalian ya. Saya sepakat sekali dengan Bapak apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu berpihak pada murid. Ya tentunya kita menggali potensi anak-anak sebagaimana yang mereka punya. Berikutnya inovasi menemukan hal yang baru dalam pembelajaran. Ya. Dan kolaboratif itu adalah unsur adalah kerjasama dengan stakeholder yang ada di dalam sekolah. Itu ada rekan sejawat dengan kepala sekolah, atau kita ada misalnya beda unit seperti itu, yang intinya untuk melakukan peningkatan untuk pembelajaran reflektif ya, atau refleksi ya, melihat kembali apa basis kekuatan kita dan kekurangan kita, intinya seperti itu. Ya kata Bu Dewi tadi cerminan, oh saya itu ngajarnya seperti ini. Kayak tadi saya cerita, dulu tuh saya ngajar segini, saya udah berubah nih sedikit aja. Saya berubah dulu sedikit Bapak Ibu. Ya, karena kalau berubah total itu nampaknya bagi saya sendiri Bapak Ibu saya harus belajar. Tapi dengan program ini kemarin saya mencoba dengan keilmuan yang saya dapat di program penggerak, saya coba dengan anak-anak. Akhirnya saya membuat diri saya, saya harus melakukan seperti ini. Mandiri betul, ya. Tadi dikatakan Miss Nova, mandiri itu kita ikuti pelatihan, menambah ilmu kita, gitu ya. Bahwa pembelajaran itu nggak itu doang, gitu ya. Ada perubahan. Berikutnya, nah ini visi guru penggerak, Bapak Ibu. Saya harus kemarin kita udah harus mencanangkan visi, gitu ya. Kemarin kita dengan Bu Clara, dengan beberapa rekan-rekan juga kita berkumpul di sini dan kebetulan ada PP-nya. Ya, jadi visi sekolah adalah sebuah gambaran ideal tentang keadaan sekolah di masa depan. Ini adalah tujuan akhir yang ingin dicapai oleh seluruh sivitas akademika. Visi yang baik akan memberikan arah yang jelas bagi semua aktivitas sekolah, mulai dari proses pembelajaran hingga pengelolaan sekolah secara keseluruhan. Bapak Ibu, inilah kan visinya kita udah jadi. Ya, visi BPK Penabur, khususnya SMP BPK Penabur adalah mewujudkan SMPK BPK Penabur Cimahi yang religius dan cerdas. Jadi kemarin sempat ditanya oleh PP, apakah ada perubahan? Tidak. Ini sudah mencakup semuanya. Ya. Dan inilah Bapak Ibu, ini 1.3 mulai dari diri. Imajinasi saya ketika tentang murid dan masa depan. Dan ini sama semuanya saya ambil kata kunci dari base Bapak Ibu. Saya tidak lepas dari base. Yang pertama adalah mengandalkan Tuhan, menguasai iptek, peduli sesama dan tangguh. Dan kata-kata ini yang saya ambil, dan ini salah satu tugas yang harus saya kerjakan dan saya harus sampaikan, bahwa mengandalkan Tuhan. Anak-anak awalnya harus mengandalkan Tuhan. Nilai-nilai Kristiani mungkin di BPK Penabur Cimahi itu menjadi modal dasar pembentukan karakter anak-anak di masa yang akan datang. Menguasai iptek, ya, mereka mampu beradaptasi setiap perkembangan iptek yang apalagi berkembang sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Apalagi kemarin kita pasca COVID, kita dipaksa untuk bisa melakukan namanya teknologi, dipaksa untuk belajar teknologi di luar nalar kita, di luar kebiasaan kita. Peduli sesama, itulah hal yang diharapkan. Mereka menunjukkan sikap saling membantu, menolong, ya, agar tidak memandang latar belakang. Ya, tadi kita bicara, tadi saya dengarkan di khotbah kita hari ini atau renungan kita hari ini, tindakan intoleransi. Ya, ini adalah satu bentuknya Bapak Ibu. Dia tidak memandang suku, agama, ras dan lain, peduli aja sesama. Mencerminkan nilai-nilai Kristiani yang cinta akan sesama manusia. Ya, yang berikut adalah tangguh. Tangguh itu adalah mereka mampu menjawab setiap tantangan dan kehidupan. Ya, jangan loyo, ya anak-anak tuh harus siap apapun keadaannya. Next. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan masuki ke budaya positif.
kata-kata yang dibawa adalah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Bapak Ibu, budaya positif, ketika saya baca berulang-ulang budaya positif itu gitu ya. Saya kembali lagi ke sekolah. Perasaan BPK Penabur udah positif deh, gitu ya. Apa yang negatifnya gitu kan? Kalau saya lihat dari sekolah-sekolah yang lain, ketika saya curhat itu ya, saya lihat kayak dibuat-buat gitu. Kalau saya merasanya seperti kayak yang dipaksa gitu. Tapi saya merasa BPK Penabur ya, ketika dulu zamannya PKBN 2K ya, masih zaman PKBN 2K tuh dulu. Bagaimana hal-hal yang baik itu ya saya bisa menerjemahkan ke budaya ini, budaya positif yang BPK Penabur. Kalau saya bilang, kalau saya boleh, saya harus bangga nih, saya harus bangga ketika saya berhadapan dengan teman-teman guru saya di beberapa sekolah gitu ya, di kursus ini. Mereka kalau apa ya? Kalau curhat gitu ya, lu mah biasa aja gitu mas ya. Artinya saya harus merasa bangga dengan apa yang saya dapatkan di BPK Penabur Cimahi. Bukan berarti mereka jelek juga, enggak seperti itu. Tapi saya merasa bahwa budaya positif di BPK Penabur itu udah udah melekat lah, ya, udah menjadi bagian yang penting Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi budaya positif itu artinya adalah memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Saya lihat di BPK Penabur udah seperti ini Bapak Ibu. Ketika kemarin saya harus budaya kontekstual tentang visi BPK Penabur, mereka tuh Pak Novi kalau di SMPK BPK Penabur anak-anaknya boleh bawa HP, boleh. Di sana ada fasilitas wifi, ada Bu. Terus mereka kalau ada tugas gimana, masukin ke GCR kami guru-guru. Wah hebatnya. Kalau kamu susah, ya itu memang yang diperhadapi oleh setiap beberapa sekolah itu adalah literasi digital yang masih berbeda-beda. Setiap orang tuh masih berbeda-beda. Mereka punya, di sana bagus ya seperti itu. Itu menjadi kebanggaan bagi saya. Maka ketika saya mempresentasikan seperti itu, kebetulan tentang visi misi BPK Penabur, visi misi BPK Penabur dan visi guru penggerak, saya lebih mengedepankan adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikutnya Bapak Ibu, yaitu bahwa budaya positif adalah mengevaluasi dan merefleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila ada berapa Bapak Ibu? Ada 6. Pak Yohanes 1. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi ada gotong royong ya? Ada. Terima kasih. Pak Yo. Apa Pak Yo? Ayo. Ya tadi gotong royong, nanti ada lagi apa lagi Pak Yo? Tadi awalnya bernalar kritis. Oke. Pak Denny. Kreatif. Pak Heni. Ada berakhlak mulia. Miss Devi. Kebinekaan global. Oke. Ya, seru ya. Bapak Ibu, itulah menjadi menjadi profil pelajar Pancasila yang digadang-gadang itu, yaitu 6 karakter ini Bapak Ibu. Jadi dan saya melihat itu udah di BPK Penabur itu sudah ada. Ya, kalau saya melihat sebelum profil pelajar Pancasila itu sudah.
sudah melekat di, kalau saya memperhatikan di base sudah ada. Jadi saya mengaitkan Bapak Ibu ya, mengaitkan apa yang sudah saya dapatkan. Nah, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Dan jadi ketika kita mau belajar budaya positif Bapak Ibu, inilah yang kita akan beberapa hal yang menjadi poin-poin penting Bapak Ibu ya. Pertama tadi kita udah bicara disiplin positif, nilai kebajikan universal, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, 5 posisi kontrol dan restitusi, segitiga restitusi. Ya, kemarin saya sudah ada tugas juga tentang segitiga restitusi. Kebetulan saya manggil anak satu siswa di Bandung. Ya, kemarin saya sudah Oke. Siap Bapak Ibu, kita akan masuki episode yang pertama, yaitu tentang disiplin positif. Ya. Baik, Bapak Ibu, pengertian disiplin positif adalah pendekatan yang menekankan pengajaran dan pembelajaran daripada hukuman. Kini berfokus pada pengembangan kontrol diri, tanggung jawab, dan kemampuan siswa untuk membuat keputusan yang baik. Kembali ini menjadi pertanyaan besar bagi saya gitu Bapak Ibu. Sementara ini ketika kita pembelajaran, ketika kita ingin mendekatkan disiplin, pasti tidak lepas dari namanya hukuman Bapak Ibu. Ya. Saya sempat bertanya gitu ya, Pak, apakah hukuman itu baik atau tidak baik gitu? Ya, kalau lihat di pembelajaran itu kita bukan masalah baik atau tidak baik yang saya dapatkan, tetapi kita hindari masalah hukuman itu. Karena nanti kita akan belajar kita akan melihat tentang hukuman ini. Jadi disiplin positif adalah Mic-nya ada 2. Pembina, upacara. ya. Oh, sampai di bawah kan? Baik, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, inilah tentang nilai-nilai kebajikan universal. Cek. Ya, cek. Mungkin dia lagi nyari, Pak. Lagi nyari speaker. Cek. Iya, di bawah. Ya. Mic-nya memang ada 2. Kayak Cek. Halo, cek 1 2. Enggak ada. 1 2. Cek. Ini kita nggak ada upaya untuk menghentikannya gitu. Kita tidak apa ya. Kayaknya lagi cari. Cek. 1 2. Gavin ya. Gavin. Cek. Kayaknya pas minggu ya. Dia kan cukup nggak mau. Cek. Pasangnya orang dia deh. Memang mic-nya ada 2. Udah matiin aja dulu. Ya, Bapak Ibu, kita akan mulai lagi. Mohon maaf atas. Bapak Ibu, saya akan menyampaikan tentang nilai-nilai kebajikan universal, yaitu nilai-nilai kebajikan adalah sifatnya positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, Bapak Ibu, inilah yang menjadi awalnya dulu budaya disiplin positif itu adalah bagaimana kita menemukan nilai-nilai kebajikan, ya, nilai-nilai kebajikan universal. Jadi dia tidak memandang secara satu kelompok, komunitas, agama dan lain-lain, tetapi ini merupakan gambaran umum apa yang harus kita dihadapi dalam pembelajaran di sekolah kita, Bapak Ibu. Ya, di sekolah dari pendidikan Indonesia. Yang pertama dari nilai-nilai kebajikan universal itu adalah peduli, rajin, integritas, rasa hormat, tanggung jawab dan lain-lainnya, Bapak Ibu. Kedermawan, semangat, kesetiaan, bersyukur. Nah, itulah menjadi nilai-nilai kebajikan yang harus kita berikan kepada siswa kita, anak-anak kita, murid-murid kita, agar mereka mampu menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupannya, ya, sehingga
profil pelajar Pancasila, tujuan utama dari pendidikan Indonesia itu untuk memajukan anak-anak yang berpusat pada murid, itu semua bisa terwujud Bapak Ibu. Nah, mulainya dari mana? Yuk Bapak Ibu kita mau menanamkan nilai-nilai ini. Ya. Makanya kalau saya lihat di BS itu saya sudah menemukan hal-hal nilai-nilai kebajikan universal. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, berikutnya adalah saya akan kembali kepada motivasi perilaku manusia. Ya. Bapak Ibu, ketika perilaku manusia itu, motivasi perilaku manusia di dalam, kalau saya membatasi adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu, ketika anak-anak berada di sekolah ini, ya, anak-anak ketika belajar, ketika mendapatkan nilai, apa sih yang mereka dapatkan dari nilai tersebut? Apakah dia itu atau mengerjakan tugas, atau datang tidak terlambat, atau mengerjakan tugas tidak terlambat, atau banyak hal yang mereka kerjakan, motivasi apa sih yang mereka dapatkan? Apakah mereka ingin menghindari namanya hukuman? Ataukah dia ingin mendapatkan penghargaan? Oh, saya mendapatkan penghargaan nih dari misalnya dari Pak Samsir atau dari Pak Denny karena sudah mendapatkan ini, dapat penghargaan. Atau misalnya untuk datang tidak terlambat, atau datang terlambat atau seperti apapun dia untuk menghindari hukuman, misalnya seperti itu. Sehingga untuk menjadi orang yang mereka inginkan, mereka harus menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, Bapak Ibu, ini kumpulan-kumpulan ini nanti kita akan masukkan ke dalam keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan. Ya, sementara kan banyak anak-anak juga yang saya mau memberi karena biar apa dihargai oleh teman-teman, cari perhatian lah. Banyak beberapa anak mungkin guru Bapak Ibu yang sering di kelas, mungkin ada beberapa anak-anak yang dia melakukan hal kayak gitu tuh bukan karena apa, mungkin karena ingin mendapatkan penghargaan, mendapatkan perhatian. Nah, Bapak Ibu, nanti saya akan menyampaikan di beberapa poin-poin yang di belakang Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini tentang keyakinan kelas Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu sudah membuatkan keyakinan kelas kemarin yang dari Pak Alvaris? Sudah ya? Sudah ditandatangani? Sudah. Ya, kesepakatan kelas, keyakinan kelas, ya. Jadi pada prinsipnya Bapak Ibu kesepakatan bersama mengenai nilai norma dan diharapkan di kelas. Bapak Ibu, nilai-nilai keyakinan Bapak Ibu dibuat oleh anak atau dibuat oleh Bapak Ibu? Anak ya, bareng-bareng kolaborasi. Ya, kira-kira ada berapa nilai, berapa kesepakatan atau keyakinan? Kalau saya banyak Pak. Banyak, 18. Siswanya berapa? Amal 16. Ya, Bapak Ibu, saya akan bagikan satu orang satu lembar. Bapak Ibu silakan menulis menurut Bapak Ibu keyakinan kelas apa yang satu aja, satu kalimat saja, nggak usah banyak-banyak. Pak itu boleh dibantu? Boleh dibagikan? Ya, silakan Bapak Ibu tulis saja kesepakatan bersama mengenai nilai-nilai norma. Jadi Bapak Ibu tulis satu aja. Silakan, apa yang Bapak Ibu tulis ketika di dalam kelas. Ya. Kesepakatan bersama mengenai nilai-nilai. Ya. Satu aja. Gak usah banyak-banyak. Tadi Bu Bibi 18, terlalu banyak Bu Bibi. Ya, satu aja Bapak Ibu, ketika kita akan bicara kesepakatan, ketika ada orang di sini 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, kita udah ada 12 kesepakatan yang mungkin akan berbeda, mungkin akan sama. Kumpulin kemana Pak? Ya, Bapak Ibu boleh kumpulkan. Boleh tempel di sini Bapak Ibu ya. Kalau udah, Bapak Ibu berdiri, Bapak Ibu tempel di sana. Silakan. Nggak ada. Bisa sendiri. Ya. Ya. Oke. Terus saya ini udah mulai gimana? Ya, Bapak Ibu silakan bergerak. Ya, ini adalah artinya bergerak ya. Silakan bergerak. Mana kamu bergerak? Oke. Mager ya. Saya pakai ini. Saya mau nulis di depan.
bukan malas sih, Justin. Iya. Ayo. Soalnya banyak lagi kertasnya. Oke. Itu mah belakangnya. Kalau belakang bawah ya. Oke. Dikasih nama nggak Pak? Nggak usah Bu, nggak usah dikasih nama Bu, nggak usah. Saya karyawan Bu. Wes, terima kasih Bu Neti. Berbagian nama. Dan membacakan nggak? Ada lagi yang belum sini? Makan Pak. Oh, tempel dulu baru tulis ya. Nah, memang gayanya beda kalau senior gitu ya. Senior. Senior. Ya. Baik, sudah Bapak Ibu sekalian mau pas absen belum? Ya, nanti akan saya bacakan. Saya akan bacakan ada beberapa. Saya Pak yang Ya, ya. Oke. Oke, ya. Bapak Ibu, kita ada kata-kata yang sama, yaitu adalah tepat waktu Bapak Ibu. Ya. Berikutnya adalah disiplin. Nah, disiplin ada berapa? Satu. Oke, berikutnya adalah tentang kebersihan adalah tanggung jawab bersama, ramah, saling menghormati, toleransi menghargai, ini sama. Ya. Dan berikutnya adalah taat aturan kelas, itu ditanggung jawab. Ya, berikutnya rapi, dan yang duluan selesai membantu firman. Yang duluan selesai membantu teman. Ya. Jadi Bapak Ibu adalah kesepakatan yang kalau saya ibaratkan Bapak Ibu adalah siswa dan saya adalah guru. Ya. Nah, dengan kesepakatan ini menjadi hal-hal yang disepakati atau diyakini oleh kelasnya masing-masing Bapak Ibu. Dan ini diharapkan untuk menciptakan lingkungan yang terstruktur dan mendukung, meningkatkan keterlibatan dan tanggung jawab siswa. Bapak Ibu, ketika anak-anak sudah membuat ini, maka tugas kita adalah memberikan setiap pagi, memberikan ya sedikit motivasi untuk anak-anak tentang keyakinan kelas Bapak Ibu. Untuk ketika kita bicara keyakinan kelas, maka kita bicara adalah kekuatan Bapak Ibu, kekuatan kelas kita. Bahwa anak-anak kita yang hadir di sekolah itu, mereka itu membawa masalahnya masing-masing Bapak Ibu. Dari rumah mereka udah membawa masalahnya masing-masing. Di samping itu guru pun sama, ya, membawa kehidupannya masing-masing. Nah, dan ini tentunya hasil ini adalah hasil yang menurut saya adalah hasil yang bisa disepakati bersama, ya. Jadi keyakinan kelas, kemarin saya belajar di loka karya berapa. Jadi ketika kita bicara ada kata-kata yang negatif di sini, kita rubah jadi kata-kata positif. Misalnya ada kata dilarang, misalnya dilarang terlambat, maka kata-kata positifnya yang baik adalah tepat waktu. Kalau saya lihat dari sini kata-katanya semua positif Bapak Ibu. Kalau anak-anak kemarin kan nulisnya coba dari 18 Bu Bibi. Jangan kemarin mah ada jangan ngebully. Berarti kalau jangan ngebully, kata-kata positif yang bagus apa Bapak Ibu? Menghargai teman, misalnya menghormati teman. Tetapi itu kemarin juga di ruang elaborasi pemahaman itu ramai juga. Kenapa kata-kata negatif tidak diperbolehkan di kata-kata positif itu ramai sama fasilitatornya juga gitu ya. Kemarin saya sempat mendengar luar biasa, ternyata kata-kata dilarang itu kan itu udah budaya yang sudah di di dunia luar gitu ya, dilarang membuang sampah. Padahal harusnya buanglah sampah pada tempatnya. Tapi kata dilarang itu adalah menunjuk bahwa itu tidak boleh dilakukan gitu kan. Nah, itu berarti menunjuk dilarang membuang sampah sembarangan, berarti orang itu udah nggak bisa dikasih tahu lagi kan, seperti itu. Udah kepala batu lah, udah nggak bisa dikasih tahu. Nah, keyakinan kelas ini, apakah Bapak Ibu sudah tempel di kelas? Sudah ya. Ada yang belum? Belum Pak. Ya, terima kasih Pak. Nanti saya minta Bapak Ibu guru yang khususnya wali kelas buat aja kesepakatannya sudah Bapak Ibu yang tadi sampaikan oleh Kepala Paris, buat menjadi sedikit aja dulu, tapi kata-katanya yang positifnya dulu. Ya, misalnya datang tepat waktu, misalnya seperti itu. Ya, nanti izin saya akan memotong untuk melihat dari kelas 7A, 7B,
8A, 8B, 8C, 8D, 9A, 9B, dan 9 plus. Izin saya memotong untuk sebagai bahan dokumentasi saya. Seperti itu, ya. Jadi saya mohon mungkin kalau bisa hari minggu depan lah, pokoknya sampai Jumat ke 1 minggu lah. Ya, saya tunggu kesepakatan kelas yang terstruktur dan apa? Dan tidak usah panjang-panjang Bapak Ibu ya, tidak usah panjang-panjang. Baik, berikutnya adalah nah, Bapak Ibu, inilah pembentukan keyakinan sekolah, yaitu nah ini yang saya katakan tadi, peraturan yang perlu disepakati. Jadi curah pendapat, kalimat positif dapat diterapkan di sekolah, keyakinan sekolah lebih abstrak, pernyataan universal, dan ditinjau ulangnya itu tidak terlalu banyak. Ya, kayak tadi kan Bu Piping 18 ya. Kamu tahu nggak kesepakatan kita? Poin 18. Apa ya Bu? Enggak lah, nggak usah 18 deh. Tambah 5 aja. Apa ya Bu? Gitu kan? Ya, jadi meninjau kembali dari waktu ke waktu. Apakah maksudnya meninjau lagi dari waktu ke waktu ada relevan nggak? Atau ini udah tercapai nih? Mereka tuh udah datangnya tepat waktu. Masa mau dikatakan ini berarti tepat waktunya dihilangkan, cari keyakinan kelas yang lain. Itu boleh berubah-ubah, boleh Bapak Ibu. Jadi jangan stagnan. Misalnya terus saja kayak gitu, nggak usah. Jadi lihat dengan situasi kondisi sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya anak-anak. Ya. Dan kata-katanya itu lebih abstrak, jadi gampang dicerna. Kalimatnya positif, ya seperti tadi contoh, misalnya tidak boleh membuli, ya. Jadi menghargai dan menghormati teman. Atau toleransi. Ya. Baik Bapak Ibu, berikutnya adalah kita akan breaking news. Ya, Bapak Ibu boleh kita sambil istirahat dulu. Dan kita akan next breaking lagi jika maka Bapak Ibu ya. Sekarang tadi ketika Bapak Ibu sudah mendengarkan materi dari saya, nah silakan kelompok cowok itu membuat kata-kata depannya adalah jika. Dan kelompok cewek membuat kata-kata awalnya maka. Ya, misalnya jika saya seorang guru, misalnya nanti Bapak Ibu menjawabnya ini contoh ya, bebas kata-katanya. Maka saya mancing di mana gitu ya. Oke ya. Bapak Ibu sudah siap? Kertasnya masih ada? Boleh ditulis lagi ya. Pak, jika maka. Jadi kelompok cewek adalah kelompok maka. Jadi buat kata-kata yang awalnya maka. Kalau cowok kelompoknya jika ya. If then. Oke, jika saya kasih waktu 2 menit lah. 2 menit. Bebas. Mau 5 kata, 7 kata, 10 kata, pokoknya kata depannya harus jika. Di satu kertas ini Pak No? Satu kertas itu. Jadi kelompok cewek tulisnya maka aja ya. Kalau kelompok cowok cuma tulis jika. Ya, itu. Jika. Oh. Usia. Jika titik-titik. Jika, ya, terserah gitu ya. Jadi pikir pakai. Maka, pokoknya kata-kata awalnya maka aja. Bu, ini apa? Saya punya, tapi nggak tahu ada nggak tadi. Izin ini. Pokoknya maka terserah. Maka, ya. Udah Pak Den? Dipegang dulu aja Pak Den ya. Nanti saya akan tunjuk. Ya. Oh, di sini jawab. Jawab. Kita saling bertukar, saling menjawab ya. Baik, waktu 2 menit lagi, 2 menit lagi. 30 detik lagi. Aduh lama deh. Kayak kan belum isi. Oke ya. Oke, siap. Siap. Kelompok cewek ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. Apa 6 ya? Oke, saya akan mulai dari Pak Ganda. Jika aku punya duit. Bu Neti. Maka saya harus makan. Jika saya bisa makan. Oke, Pak Yo silakan. Saya malu. Apa? Jika saya wali kelasnya aku baik. Asik. Miss David. Tolong. Maka saya akan lari dari kenyataan.
siap. Oke, bagus. Emang selama ini juga kami terus kayak singa dengan bambu. Iya, oke, siap. Berikutnya, Pak Dini. Jika saya lapar. Jika saya lapar, Bu Bimbing. Maka saya harus cantik. Ya, saya harus cantik. Oke. Oke, berikutnya Pak Heni. Jika kami bersama, Bu Clara. Maka aku akan terbang. Ya. Aduh. Jika kita apa, Pak Den? Pak Heni apa? Jika kita? jika kami bersama. Oh, terbang. Ya. Oke. Oke. nyalakan tanda bahaya. Oke. Oke, berikutnya Pak Yohanes. Jika saya menang judi online, Bu Karen. Maka dunia akan terus berputar. Kan suka judi online. Oke, saya mau Pak Samsir. Pak Samsir silakan jika Boleh diganti nggak? ganti aja. Kita tahu, Mas. Mana kita tahu, Mas? Jika aku lupa. Jika aku lupa, Miss Nova. Maka aku akan pergi keliling dunia. lupa ngomongnya kurang ini. Iya. Mungkin emang saya paling gampang. Iya, paling nyambung. Ya. Jadi Bapak Ibu, ya, itu untuk refresh saja. Bapak Ibu, saya akan masuk ke berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia di episode yang keempat. Nah, Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia adalah menurut William Glasser, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat 5 kebutuhan dasar saat ini, Bapak Ibu butuh yang mana? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Semuanya, ya. Kita butuh untuk bertahan hidup. Kita butuh kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Bapak Ibu, kadang anak-anak kita gitu ya, kalau suka buat ulah gitu ya, suka bingung nih. Anak-anak ya, kalau lihat Philip lah, gitu ya, nggak jauh-jauh ya lihat Philip ya. Kalau olahraga, kenapa saya dekat dengan Philip itu karena saya lihat dia tuh dia punya kebebasan sendiri berekspresi ya. Dengan ekspresi dia, oh berarti anak ini butuh kebebasan, gitu ya. Berbeda sekali dengan misalnya penguasaan gitu ya. Ada anak-anak yang misalnya di dalam kelas gitu ya. Kira-kira contoh penguasaannya, anak-anak tuh pengen jadi pemimpin terus. Aku pengen jadi KM terus. Kalau bisa mah gak usah diganti-ganti lah, saya yang menjadi KM. Gitu ya. Dan butuh kasih sayang itu biasanya suka ngedeketin gitu ya. Biasanya suka kamu sama Pak Gada ya. Banyak anak-anak yang butuh kasih sayang gitu ya. Kasih sayang anak loh Pak, bukan kasih sayang orang tua gitu ya. Gitu ya. Fleksibel. Fleksibel. Gitu ya. Dan Bapak Ibu mungkin sekarang kita juga menjadi seorang guru juga, salah satunya adalah kebutuhan dasar kita untuk bertahan hidup juga ya. Ada seperti itu. Ya, kebutuhan rasa diterima, kesenangan, dan ini menjadi 5 kebutuhan dasar anak-anak kita. Bapak Ibu, sekali lagi tadi saya sudah sampaikan bahwa anak-anak datang ke sini itu mereka tuh punya motivasi, punya kebutuhan dasar, mereka punya apapun yang mereka pikirkan di rumah itu mereka tuh mau curhatin atau mereka mau terapkan, mau implementasikan di sekolah Bapak Ibu. Ya, entah itu rasa dia mungkin di rumah nggak dapat rasa kasih sayang, dia carinya di sekolah kasih sayangnya, mungkin ya seperti itu. Mereka mungkin butuh kebebasan di rumah, dikekang di sekolah mungkin diberikan kebebasan, ruang kebebasan dan kesenangan gitu ya. Dan ini menjadi apa ya, hal dalam konsentrasi kita kepada kebutuhan yang atau kepentingan yang berpusat pada murid Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya akan lanjut lagi, yaitu posisi kontrol restitusi ya. Ini berkenaan dengan guru Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini ada 5 posisi kontrol, yaitu guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, bahkan guru sebagai manajer. Bapak Ibu mau yang di poin yang mana? Pengen nyoba di manajer, pengennya. Pengennya semua pengen jadi manajer. Atau saat ini Bapak Ibu guru, mungkin saya dulu, saya ketika saya dapat materi ini, Bu, saya dulu adalah guru sebagai penghukum, Bu. Saya menjalankan posisi kontrol saya sebagai penghukum. Ya. Bahkan
saya kadang suka jadi juga guru sebagai pembuat merasa bersalah. Saya belajar dari sini Bapak Ibu. Saya belajar dari kata-kata posisi kontrol. Oh, selama ini kalau nggak ada guru penggerak kan saya jadi nggak tahu posisi kontrol saya ada di mana Bapak Ibu. Semuanya itu akan ujung-ujungnya ada semua pengen jadi manajer Bapak Ibu. Tapi apakah posisi sebagai penghukum baik? Apakah sebagai pembuat merasa bersalah baik? Ataukah sebagai teman baik atau sebagai pemantau baik? Nah, karena kita punya posisi kontrolnya masing-masing, kita punya fungsinya masing-masing Bapak Ibu. Ketika Pak Alvaris mungkin jadi seorang kesiswaan, ya, dia posisinya kontrolnya adalah yang bisa sebagai penghukum. Ya kalau kita kan konteks berpikir kita penghukum itu pasti berhubungan dengan aktivitas kontak fisik Bapak Ibu. Ya, suruh lari kah, suruh ngepel kah, gitu ya. Nah, ini penjelasannya Bapak Ibu. Nah, penghukum, seorang penghukum itu biasa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nada suaranya tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari-jari menunjuk, menghardik. Nggak usah lihat saya ya. Dan hasilnya kemungkinan murid marah, menendam, dan bersifat agresif. Nah, itu kalau posisi kontrolnya sebagai penghukum Bapak Ibu. Pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, dan rendah hati. Rendah diri. Nada suara memelas. Hidup siapa ya? Halus, sedih. Bahasa tutur tubuh merapat pada anak dan lesu. Hasilnya murid akan merasa bersalah. Teman, pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan berupaya mengontrol murid secara persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Nada suara ramah, akrab, bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru ini. Ini termasuk dampak yang positif, hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Ya, biasanya kalau udah jadi teman itu jadi pembanding Bapak Ibu ya. Enaknya sama guru ini mah daripada guru yang sana mah gitu kan. Oh, teman sana mah merasa bersalah, saya mah merasa bersalah terus, menjadi penghukum saja. Pak senyum jenaka seperti ini. Nah, gitu Mas, senyum jenaka. Boleh Mas, kita aja. Nada suaranya ramah. Nah, gitu. Akrab, bercanda. Itu maksud apa yang senyum jenaka? Senyum jenaka itu. Senyum penuh motivasi loh gitu. Ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan konsekuensi, nada suara datar, bahasa tubuh yang formal, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Dan manajer, nah inilah yang didambakan ya, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersiapkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dan permasalahan sendiri. Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku mendekat ke murid. Ya, Bapak Ibu, yang manajer ini adalah jadi ya itu yang tentang berpusat pada murid Bapak Ibu. Ketika menemukan masalah maka kita harus mencari solusinya. Bukan nambah masalah Bapak Ibu. Ya. Karena kan kalau kita lihat banyak masalah anak-anak kita Bapak Ibu ya. Entah itu. Ada siswa yang mau ngambil. Ayo, boleh Bu, silakan Bu. Ya, posisi manajer ini jadi berbuat sesuatu bersama dengan murid ya. Maksudnya berbuat sesuatu pada murid itu bukan aneh-aneh ya Bapak Ibu ya. Berbuat sesuatu awas jadi diartikan. Nah, berbuat sesuatu ya maksudnya manajer guru berbuat sesuatu untuk menyelesaikan masalah Bapak Ibu. Ya, manajer. Nah, Bapak Ibu, dari penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer, saya berharap Bapak Ibu, ketika kita berada posisi 1, 2, 3, dan 4, dan 5 ini, tentunya semuanya untuk kebaikan untuk anak-anak murid kita Bapak Ibu. Ya, tetap kata kuncinya adalah berpusat pada murid. Ya, ketika Bapak Ibu menjadi seorang, misalnya Bapak Ibu tanpa disadari, Bapak Ibu menjadi seorang penghukum, maka saat itu ada hal yang menjadi murid akan membekas. Biasanya murid akan membekas
dan hasilnya kemungkinan murid akan marah, menendang, dan lain-lain. Nah, berikutnya inilah episode yang terakhir atau segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Nah, kalau guru BK ini biasanya paling tahu di segitiga restitusi ini ya, karena ini adalah ketika kita menghadapi masalah, yaitu ada hal-hal yang harus kita tanamkan di segitiga restitusi ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas ya. Berikutnya adalah validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini Bapak Ibu nanti kita kembali lagi kepada keyakinan kelas Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, menstabilkan identitas, yaitu proses pengalaman ketika melakukan kesalahan, adalah pembelajaran dalam lingkungan yang bertujuan agar sukses di masa yang akan datang. Nah, menstabilkan identitas ini seperti ini Bapak Ibu yang saya dapatkan ya, ketika kita ketemu misalnya anak, contohnya kemarin saya kasusnya adalah seorang anak ketika belajar olahraga kena sikut temannya dan dia mau berbicara kasar ya. Nah, di situ saya memposisikan diri adalah menstabilkan identitas anak. Jadi menstabilkan identitas anak itu adalah dia bercerita apa yang dia dapatkan dari hasil, dia bercerita dari proses yang dia hadapi. Kita mendengar ya, mendengar, dan dari ketika dia melakukan kesalahan ya, dan kita misalnya ada kata-kata ya Bapak sependapat. Nah, istilahnya kita menstabilkan dulu ya, Bapak bisa memahami kenapa kamu melakukan seperti itu ya. Kalaupun dia Bapak seperti itu, Bapak juga mungkin akan sama tindakan responsifnya seperti itu ya. Artinya kita bukan pengakui tentang kesalahan dia, menstabilkan itu, tapi bagaimana kita melakukan pengalaman ya, melakukan kesalahan. Jadi kita merasa diri berempati kepada dia ketika kita juga dalam posisi dia, Bapak Ibu ya. Nah, nanti dari situ di ujung itu adalah agar dia juga bisa menyelesaikan masalahnya ketika menghadapi masalah yang sama. Yang tujuannya nanti di sini kan dikatakan tujuan agar sukses di masa yang akan datang. Nah, berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak atau murid berbuat kesalahan dan akan memperbaiki kesalahannya. Nah, Bapak Ibu, ketika kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, kan tadi disampaikan, tindakan anak itu kan ada yang melakukan itu karena dia butuh kebebasan, dia butuh kesenangan, dia butuh rasa cinta dan kasih sayang. Ya semata-mata Bapak Ibu, anak-anak melakukan hal yang itu kalau dia nggak punya hal yang, contohnya, ya saya kembali lagi, ya Philip misalnya. Dia melakukan kayak itu di pembelajaran, bahkan di pembelajaran waktu live in juga gitu ya. Dia paling nyeleneh Bapak Ibu. Oh, dia itu butuh perhatian, butuh kasih sayang. Dan kita sebagai guru ya melihatnya adalah bahwa itu adalah tindakan yang tidak tepat dan kita harus memperbaikinya bersama. Ya, itu sebutkan kolaborasi. Kita harus memperbaikinya bersama. Yuk kita memperbaiki bersama. Jadi jangan biarkan anak-anak itu dia memperbaikinya sendiri tanpa dia tahu solusinya seperti apa. Saya percaya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menghadapi anak-anak yang punya masalah seperti ini, mungkin Bapak Ibu ada yang paham tentang segitiga restitusi itu baru tahu sekarang nih. Ya, tapi Bapak Ibu bisa terapkan nanti. Ya, saya berharap Bapak Ibu bisa menerapkan itu di dalam ketika Bapak Ibu menghadapi setiap masalah anak-anak. Ya, berbicara dengan, ingat Bapak Ibu tadi posisi kontrol kita ya, jangan lupa lagi kembali lagi poin awal lagi. Awas nada dasar ini. Jangan keras-keras dulu. Oh, berarti Bapak udah keras banget ya, berarti udah emosi, berarti oh saya posisinya penghukum gitu. Tapi apakah posisi kontrol itu bisa apa ya, artinya kita tidak tahu juga dalam kondisi apapun, kondisi Bapak Ibu guru sekalian. Siapa tahu Bapak Ibu lagi mumet ya, lagi ada masalah anak seperti ini, atau di dalam kelas saya misalnya jadi wali kelas lagi ngerjain tugas ini, anak-anak pada berantem ribut di dalam kelas. Ya kita nggak tahu dalam kondisi seperti apa. Ya, berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu, yang keyakinan yang tadi, Bapak Ibu bisa menanyakan seperti ini. Kira-kira dengan apapun yang kamu lakukan seperti itu, kira-kira keyakinan kelas apa, keyakinan kesepakatan apa yang menjadi utama kita. Misalnya kayak tadi, misalnya kayak tadi anak tadi misalnya ngikut berbicara kasar, Pak,
saya sudah melanggar, tidak menyepakati, yaitu tentang berbicara yang baik, menghormati orang lain. Nah, hal-hal yang sederhana Bapak Ibu seperti itu. Ya, untuk mengaitkan kesalahan yang dilakukan dengan nilai keyakinannya. Jadi keyakinan kelas itu mengaitkannya dengan ini Bapak Ibu. Ya, bisa meyakinkan keyakinan kelas dengan seperti ini. Makanya ketika Bapak Ibu membuat keyakinan kelas tidak usah banyak-banyak, tetapi dia bisa mencakup universal nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Bagaimana misalnya tentang menghormati, toleransi, gitu ya. Bapak Ibu harus mengintervensi. Bapak Ibu harus mengintervensi tentang keyakinan kelas. Ya kan itu namanya kolaborasi. Ya. Tetapi pada prinsipnya biar anak-anak mengeluarkan segala informasi tentang keyakinan kelas yang mereka yakini dan mereka akan lakukan seperti itu. Nah, ini adalah proses dialog positif, menanyakan motif, intensi, dan mengaitkan kesalahan yang dilakukan dengan nilai keyakinan. Ya, terkadang sekali lagi Bapak Ibu, kenapa saya bicara sekali lagi? Saya mengingatkan karena dalam situasi apapun kondisinya, terkadang segitiga restitusi itu ada miskonsepsinya adalah tidak juga menyelesaikan masalah, terutama kalau masalah-masalah yang berlakunya kita menghadapi kekerasan, dan lain-lainnya. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu yang saya dapatkan ya. Nah, ini adalah miskonsepsi ya, dan segitiga restitusi merupakan salah satu pendekatan disiplin untuk menyelesaikan permasalahan siswa terkait dengan pelanggaran aturan. Nah, segitiga restitusi mungkin tidak dapat menyelesaikan masalah secara tuntas, khususnya untuk pelanggaran berat seperti tindak kekerasan fisik, vandalisme, dan pelanggaran yang mengakibatkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, seperti cedera fisik, kerusakan properti yang parah. Ya, kayak dulu kelas 8A, si siapa tuh wastafel jatuh gitu ya. Berapa kita mikirnya dengan restitusi ganti gitu kan. Ujung-ujungnya seperti itu Bapak Ibu. Ya Pak, ya. Ya betul kan Pak. Kamu harus ganti. Dan puji Tuhan ya mau ganti ya seperti itu. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, keterbatasan kognitif, kurang motivasi, pengaruh keluarga. Dengan keterbatasan ini ya, dan anak-anak yang punya berkebutuhan khusus juga, gangguan mental juga, ya kadang kan segitiga restitusi ini tidak bisa diterapkan Bapak Ibu ya, sangat berbeda sekali Bapak Ibu ya. Nah, jadi semua masalah yang berkaitan dengan budaya positif sering dapat diselesaikan dengan restitusi, ternyata tidak juga gitu ya, bahwa tetapi kita melihatnya adalah situasi dan kondisi. Jika murid tidak mau berubah dan tidak termotivasi untuk menyelesaikan masalah, serta ada konflik dan masalah di rumah, dapat mempengaruhi perilaku murid di sekolah, sehingga segitiga restitusi mungkin tidak menyelesaikan akar masalah. Dan untuk kasus ini maka utamakan membina hubungan yang dapat membangun rasa percaya murid kepada guru terlebih dahulu ya. Dan Bapak Ibu, ini terakhir yang saya dapatkan itu tentang segitiga restitusi Bapak Ibu. Saya pertama ngapain ya? Kami ada kelompok komunikasi kelompok. Jadi kami dikasih kasus Bapak Ibu, dikasih kasus, kau selesaikan menurut segitiga restitusi. Pas kebagiannya ada anak yang sering terlambat, kalau saya lupa lagi, anak yang ngeganggu, ngebully temannya karena nilainya jelek. Wah, kalau saya mah langsung, dia duduk sini kamu. Kenapa kamu lakukan seperti itu? Artinya apa Bapak Ibu? Ketika posisi seperti itu kita belum memahami betul masalah yang dihadapi anak dulu Bapak Ibu ya. Ketika itu kita udah memvalidasi, jadi kita udah tahapannya udah memvalidasi, bukan menstabilkan identitas. Atau kita cerminan langsung larinya ke masalah keyakinan. Padahal kita nggak tahu masalahnya apa, solusinya seperti apa. Ya, jadi tahapan ini yang harus dilewati oleh Bapak Ibu sekalian ketika menghadapi masalah anak-anak, terutama di sekolah. Ya, jadi dipanggil gitu ya. Biasanya biasa kalau ada masalah-masalah kembalinya ke guru BK nih ya. Nah, Bapak Ibu diharapkan dengan apa yang saya sampaikan, minimal Bapak Ibu, saya tuh harus menstabilkan identitas, saya harus memvalidasi yang salah, dan harus memperbaiki tentang keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas itu bukan di kelas aja, jadi bukan kelas ruang kelas, tapi kelasnya itu kelas pembelajaran Bapak Ibu. Misal guru agama, keyakinan kelasnya apa? Harus bawa Alkitab misalnya seperti itu.
mungkin akan berbeda dengan pelajaran biologi. Ya, jadi Bapak Ibu harus mempunyai keyakinan. Kalau saya pelajaran olahraga adalah anak-anak memakai baju olahraga. Datang ke kelas tidak boleh terlambat, misalnya seperti itu. Nah, ya. Baik Bapak Ibu, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan untuk budaya positif ini. Jadi sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena pengetahuan saya juga masih minim dan saya membagikannya ini berdasarkan apa yang saya temukan di dalam pembelajaran saya, dan semoga apa yang saya sampaikan ini memberikan keilmuan buat Bapak Ibu sekalian. Tapi sebelum itu saya meminta refleksi atau apa yang Bapak Ibu dapatkan, atau Bapak Ibu ada termin pertanyaan, dipersilakan. Ada Bapak Ibu untuk refleksi untuk budaya positif? Ada? Cukup? Puji Tuhan. Ya. Enggak kasih kesempatan kita mikir. Iya ya. Ya, silakan Bapak Ibu untuk merefleksikan apa yang Bapak Ibu dapatkan dari penjelasan dari saya, atau Bapak Ibu ingin bertanya, kita sharing saja Bapak Ibu. Sekali lagi, saya berdiri di sini, saya bukan pakar juga, bukan ahlinya di bidangnya, tapi saya mencoba untuk menginformasikannya. 3. Ya, saya dulu Pak. Ya. Saya baru ingat, mungkin zaman dulu kita itu ada tata tertib kelas ya. Nah itu yang saya tangkap tuh hari ini tuh ternyata istilahnya berubah menjadi kalimat positif bahwa disebut dengan keyakinan kelas. Benar guys? Salah satunya. Ya, terima kasih Pak, itu refleksi saya. Tepuk tangan dong buat Bapak Ibu. Pak Baris, ada yang disampaikan? Karena kita udah masuk ke penghujung acara. Udah tutup dia. Yang penting tanda tangannya aja. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Atau dari kesempatan yang saya sudah sampaikan, saya juga harus bertanya kepada senior saya yang sudah guru penggerak nih ya, angkatan 7 dan sama angkatan 10. Bu Kira ada tambahan nggak kira-kira Bu? Luar biasa Pak. Inspirasi maksudnya meskipun saya pernah guru penggerak, tapi kan kita buku ini tuh untuk recall kembali, merecall kembali apa yang kita pelajari. Jadi terima kasih banyak Pak Novi untuk. Amin. Bu Pipi? Nggak ada tepuk tangannya, tepuk tangan luar, nggak ada kayak gitu. Salut. Tepuk salut, oke. Gimana tuh? Salut, salut. Oke, tepuk salut. 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 Iya. Semua bisa ditepukin ya? Saya tanya ke teman saya lah, Pak Ganda, apa yang Pak Ganda dapatkan dari materi yang saya sampaikan? Banyak. Banyak ya. Banyak ya. Sebutkan 3. Ya. Banyak. Ya apa ya yang ya apa? Kalau saya sih udah gimana ya? Apa ya? Ada 2 banyak ya Pak. Enggak sih. Saya yang saya ambil adalah ya ternyata masih banyak yang harus saya pelajari. Sebagai pengajar ternyata apa yang selama ini saya lakukan enggak seluruhnya dengan penjelasan yang seperti ini ya kita bisa menambah sebagai pendidik bisa bertambah kedewasaan. Amin. Terima kasih. Tadi yang mata jenaka, senyum jenaka. Saya akan mengurangi senyum jenaka. Kalau senyum jenaka gini bro. Pak Prabowo sering jenaka sama ibu ya. Soalnya sama ibu yang ngerapi ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Buru-buru kayak nggak pernah sama jenaka ke saya. Ayo mau ketahuan sekarang. Ya, Bapak Ibu ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain?
Tidak ada? Oke, Bapak Ibu sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sudah meluangkan, dan saya juga terima kasih Ibu Kepala Sekolah bagian kurikulum yang sudah memfasilitasi saya di kelompok belajar ini. Jadi kemarin juga saya sempat ditanya, Pak Novi kalau di BPK Penabur ada komunitas praktis disebutnya Bu. Saya bilangnya ada. Saya bilangnya adalah kelompok belajar, yaitu nama kami adalah kelompok belajar Suparti. Ya. Jadi kalau kemarin itu tugas itu saya harus menugaskan saya membuat komunitas praktis. Nah pada saat itu di sekolah udah ada. Ya, kami tinggal meneruskan saja. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk waktu dan perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan ini boleh bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Kita saling mendukung satu dengan yang lain. Kita berkolaborasi. Ujung-ujungnya anak-anak kita itu boleh mendapatkan kesejahteraan mereka, kehidupan mereka sesuai dengan kodrat zamannya, sesuai kodrat alamnya. Bahwa anak-anak kita itu mereka akan memasuki sejarahnya sendiri, maka kita adalah fasilitatornya untuk memfasilitasi mereka agar mereka mampu hidup sejahtera dan mereka mengenali betul tujuan akhir dari kehidupan kurikulum merdeka itu adalah profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Ya, kurikulum merdeka ini ujung-ujungnya goalnya adalah profil pelajar Pancasila, anak-anak yang punya nilai karakter. Dan tentunya di BPK Penabur sudah mempunyai landasan filosofinya, yaitu nilai-nilai karakter berdasarkan nilai-nilai Kristiani yang kalau saya lihat ada yang universal maupun secara religius menurut pemahaman iman Kristen. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, salam bahagia, salam sehat buat semuanya, dan mohon dukungannya, mohon doanya. Saya harus mengikuti lagi, semakin kesini semakin cukup menyita waktu juga. Informasi terakhir katanya sampai bulan Desember saya akan menyelesaikan, dan mudah-mudahan ada dari program ini ada beberapa teman-teman juga yang akan mengikuti program ini kemudian gitu ya. Walaupun ada santer-santernya seperti apa, tetap semangat Bapak Ibu. Saya berada di sini, semoga bisa memberikan dampak Bapak Ibu ya. Dan tujuan akhirnya Bapak Ibu, ketika saya bicara, banyak teman-teman saya yang ujung-ujungnya jadi kepala sekolah, jadi pengawas. Saya di sini belajar untuk menjadi seorang guru yang baik, itu aja. Ya, kalau masalah jabatan yang lain itu adalah, saya rasa adalah bagian dari rencana Tuhan untuk kehidupan Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Mohon maaf jikalau ada yang kurang berkenan, mohon maaf kalau ada penjelasan yang kurang bermanfaat juga, tapi semuanya hanya dilandaskan dengan rasa cinta kita terhadap anak-anak kita. Mari kita majukan pendidikan Indonesia, mari kita majukan SMP BPK Penabur Cimahi di tahun ini dan di tahun yang akan datang yang selalu berpusat pada murid. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Tepuk tangan nih. Tepuk tangan. Hebat. Pokoknya kalau yang dua kata gitu dia mah. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, disilakan untuk pulang. Terima kasih Pak Novi, sukses terus ya. Semangat ya Pak Novi. Ya, sudah bisa. Terima kasih ya. Pak Novi masih ada di sini. Makasih rotinya.